Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi kalian mendengarkan, dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, hari ini kita bakal membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggara pemerintahan negara untuk mata pelajaran PKN di kelas 10 SMA SMK sederajat. Bisa dilihat di slide sebelah kiri materi pembelajarannya. Kita ada dua. Yang pertama macam-macam kekuasaan negara, dan yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan. Sebelum masuk, kita jelaskan dulu pengertian kekuasaan itu. Pengertian kekuasaan di slide sebelah kiri ya. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Jadi siapa yang bisa mempengaruhi pihak lain atau kelompok lain itu bisa dibilang bisa menguasai atau mempunyai kemampuan untuk berkuasa. Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga ini secara global atau secara dunia. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua legislatif, dan ketiga adalah kekuasaan federatif. Pengertian dari kekuasaan negara itu adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Pengertian dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga tadi, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan ada tambahan satu, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kalau ada yang melanggar itu masuk di kekuasaan yudikatif ya. Undang-undang ya, peraturan-peraturan itu. Oke, kekuasaan itu poin keduanya tadi konsep pembagian kekuasaan itu terbagi lagi ya. Konsep kekuasaan horizontal dan vertikal. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Kita masuk ke kekuasaan horizontalnya. Pengertian dari kekuasaan horizontal, pembagian kekuasaan horizontal itu menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan terbagi menjadi 6 kekuasaan negara. Dari pengertian dari tadi itu, dari fungsi lembaga 3 tersebut terbagi lagi menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama kekuasaan konstitusi, yang kedua kekuasaan eksekutif, ketiga kekuasaan legislatif, dan keempat kekuasaan yudikatif, kelima kekuasaan eksaminatif, dan yang keenam kekuasaan moneter. Kita bahas satu-satu dulu pengertian dari kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
ya. Jadi kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tugas tersebut ya atau sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nanti bisa dicek sendiri pasalnya, pasal 3 ayat 1. Kita masuk di poin kedua, kekuasaan eksekutif. Pengertian dari kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sama juga ini sudah ditetapkan atau ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 4 ayat 1. Nanti bunyinya kalian tulis sendiri atau kalian cari sendiri. Poin ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau peraturan di dalam suatu negara. Kalau untuk di Indonesia sudah ditegaskan di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya bacakan bunyinya. Pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau peraturan-peraturan. Jadi yang membuat undang-undang atau membentuk undang-undang itu adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya di Indonesia. Poin keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Saya ulang, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan ini juga sudah ditegaskan di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ingat di pasal 24 ayat 2 tentang kekuasaan yudikatif. Poin kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengertian ini juga sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 23E ayat 1. Bunyinya, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, atau sering kita sebut kalau di Indonesia itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di kelas 9 atau di kelas 8 SMP sudah ada itu ya pengertiannya. BPK itu tugasnya apa-apa aja, fungsinya apa-apa saja. Poin keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pengertian tersebut juga sudah ditegaskan di dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut ke kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Ya, karena kita tahu negara kita ini sangat-sangat luas,
dan ada pemerintah pusat, dan ada tingkatannya ya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah daerah, kota, madya ataupun kabupaten. Sistem yang dipakai dengan adanya itu dengan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah mengurusi urusan daerahnya sendiri. Oke, saya tambah di sini. Jadi yang boleh mengurusi daerahnya tersebut itu dikasih wewenang oleh pemerintah pusat melalui namanya otonomi daerah, ya. Jadi dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota madya untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, baik itu keuangan dan segala-segalanya lah ya. Kecuali, ada terkecuali, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ya, jadi ada beberapa poin yang tidak boleh beberapa poin yang urusan pemerintah pusat itu masih harus ada tanggung jawabnya. Hal tersebut juga sudah ditegaskan di dalam pasal 18 ayat 5 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya seperti ini ya, kalau nggak salah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang diatur undang-undang dan ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, ya, seperti ya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter serta fiskal tersebut. Itu tidak boleh diatur sendiri oleh pemerintah daerah, tapi harus juga diatur oleh pemerintah pusat. Oke, untuk materi atau pertemuan pertama kita cuma bahas 2 poin tersebut dari tema nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan kedua atau selanjutnya. Tetap dukung channel ini, subscriber, jangan lupa tekan tombol merahnya di subscriber dan di like tentunya, dan di komen misalkan ada kekurangan atau penambahan materi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.